Stop Main Hakim Sendiri menjadi tema kita pada siang hari ini. Ini merupakan segmen terakhir. Pak Imdadun, apa sih sebenarnya case ini pernahkah terjadi dalam penelitian dari Komisioner Komnas HAM? Lalu apa yang dilakukan? Penjahat diadili dan juga dibakar, itu kasus yang banyak sekali terjadi. Dan Komnas HAM tugasnya adalah memastikan bahwa proses tugas kepolisian berjalan dengan baik, tidak boleh ada cacat di dalam materi maupun prosedurnya, dan yang bersalah mendapatkan hukuman yang adil. Jadi dalam kasus MA sendiri, fungsi Komnas adalah memastikan itu. Oke, dalam kasus MA? Ya, kami melakukan monitoring, monitoring, dan sejauh ini memang polisi relatifly menanggapi kasus ini dengan cukup serius. Dan satu hal yang menurut saya penting untuk saya kemukakan di sini adalah bahwa penetapan status tersangka, karena tersangka dalam tanda petik dituduh oleh masyarakat gitu ya sebagai pencuri. Nah, saya sangat berharap bahwa polisi sangat berhati-hati untuk mengeluarkan statement terkait dengan status ini, karena ini terkait dengan dignity, dengan marwah dan juga martabat harga diri dari almarhum. Oke, jadi masih saya kira harus monitoring yang dilakukan oleh komisioner dari Komnas HAM sendiri ya Pak Imdadun ya. Kalau misalnya Bang Reza melihatnya sebenarnya fenomena apa sih yang terjadi? Tadi di awal juga sempat saya tanyakan, apakah ini ketidakproporsionalan jumlah personil kepolisian membuat masyarakat akhirnya di memilih segmen main hakim sendiri? sebelumnya kan saya katakan bahwa sebagian masyarakat merasa bahwa seolah-olah hukum itu tidak adil. Nah, kalau itu kita jadikan sebagai dasar berpikir, maka solusinya ternyata bukan adalah menghadirkan hukum. Operasional konkretnya seperti apa? Barangkali memang kita harus berdiskusi secara sungguh-sungguh untuk menambah jumlah personil plus meningkatkan keterampilan kerja mereka. Ada satu isu yang berulang kali muncul yang boleh jadi ini tidak tergantung pada jumlah personil, tidak tergantung pada keterampilan kerja, tapi relasi atau mutu hubungan antara masyarakat dengan polisi. Ada ungkapan bahwa polisi adalah bayang-bayang masyarakat. Kalau masyarakatnya brutal, polisinya brutal. Sebaliknya, kalau polisinya biadab, masyarakat juga biadab. Tapi ini baru tanda koma. Agar kita sampai di tanda titik, kita harus pakai metafora yang lain. Bahwa polisi adalah agen perubahan sosial. Jadi ketika sekelompok masyarakat di Bekasi sana sudah menampilkan perilaku yang keji sedemikian rupa, sini polisi harus tampil gagah perkasa menunjukkan bahwa hukum itu hadir, bekerja, memberikan solusi dengan prinsip keadilan. Oke, jadi polisi harus merubah persepsi masyarakat di sana begitu ya. Jadi tidak semata-mata masalah angka penambahan jumlah personil, tapi penguatan dari sisi mindset atau pola kerja. Kalau misalnya Mariza melihat sebenarnya apa yang terjadi, tadi saya sempat menanyakan pada saat jeda iklan, sebenarnya bukan saat ini saja, dari dulu begitu masyarakat gampang sekali tersulut emosi, pada akhirnya terjadi seperti pembakaran MA. Saya akan menjawab seperti ini. Ada dua kata Melayu, ada dua kata Indonesia yang masuk dalam kamus Inggris. Satu, jengkol, jengkolat acid, asam jengkol. Barangkali menunjukkan betapa masyarakat Barat terkesan terhadap konsumsi orang kita terhadap jengkol. Kata yang kedua yang masuk dalam kamus Inggris adalah amuk. Apa itu? Barangkali juga masyarakat luar menganggap masyarakat kita cenderung temperamental, eksplosif, dan menampilkan perilaku agresif seperti ini. Ketika kita balik, apakah ini merupakan potret tingkat keberadaban kita atau hanya segelintir saja? Faktanya aksi keji, aksi kekerasan tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga saya yakin terjadi di banyak negara. Tapi jangan sampai kemudian terpatri bahwa bicara tentang amuk, bicara tentang main hakim sendiri, bicara tentang vigilantisme, kajian ilmiah selalu merujuk pada Indonesia. Oke, Anda sebagai psikologi forensik, begitu apa yang memang seharusnya dilakukan masyarakat agar tidak mudah tersulut emosi dan pada akhirnya bisa melakukan stop main hakim sendiri? Media memberitakan bahwa di wilayah itu seringkali terjadi curanmor, pencurian kendaraan bermotor. Seringkali barang dicuri, tidak kembali. Saya bayangkan bahwa masyarakat di sana kemudian mengalami frustrasi. Berlakulah teori klasik, teori frustrasi agresi. Orang yang frustrasi tinggal menunggu waktu, menunggu pemantik tertentu sampai kemudian menampilkan perilaku kekerasan. Kalau ini kita jadikan sebagai asumsi, maka sudah jelas tiap individu pada akhirnya harus mengelola amarah yang mereka punya, mengelola rasa frustrasi yang mereka punya, sembari juga harus dibangkitkan kepercayaan pada hukum oleh otoritas penegakan hukum. Oke, kalau Pak Imdadun dari Komisioner Komnas HAM sendiri, sebenarnya bagaimana cara masyarakat untuk dapat mengetahui sebenarnya hak-hak saya, terutama hak untuk hidup terutama? Ya, yang penting ini edukasi ya. Tadi betul dikatakan bahwa ada banyak faktor yang
yang menyebabkan orang gampang marah. Tetapi yang menjadi concern bagi Komnas HAM adalah mendorong terus-menerus pemerintah untuk bekerja keras melakukan edukasi terhadap masyarakat. Harapan untuk hukum hadir, iya. Harapan masyarakat untuk law enforcement, iya. Tetapi masyarakat punya kewajiban untuk menerapkan prinsip yang disebut sebagai rule of law. Rule of law itu wujud konkretnya apa? Menghormati aturan hukum, Ya. menghargai penegak hukum, dan menggunakan proses hukum sebagai satu-satunya penyelesaian sengketa. Nah, itu rule of law. Jadi tidak boleh timbang sebelah. Masyarakat hanya mengharapkan polisi berubah, tapi mereka sendiri tidak berubah. Jadi harus ada keseimbangan antara rule of law yang harus ada di dalam mindset masyarakat, dan itu perlu pendidikan, dan law enforcement. Bagaimana kesungguhan aparat keamanan untuk menjalankan tugasnya seperti yang diidealkan oleh Bung Reza tadi. Oke, kalau misalnya ada case yang sama terjadi, bagaimana cara masyarakat untuk dapat melaporkan hal tersebut? Selain ke pihak kepolisian, ke Komnas HAM mungkin bisa diinformasikan? Jadi begini, Komnas HAM itu terminal terakhir. Oke, Jadi kalau pilihan terakhir ya, begitu ya? pilihan terakhir. Jadi kalau mekanisme yang resmi yang menjadi tugas dan kewajiban pemerintah itu tidak jalan atau mentok, baru kemudian ke Komnas HAM. Oke, Jadi- ini berarti adalah pilihan terakhir ketika masyarakat telah buntu. Jadi kira-kira mendapat begini, informasi. kalau ada kejahatan, ya ada kejahatan, ada tindakan yang melanggar hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang 39 dan undang-undang yang lain tentang hak asasi manusia. Tapi kemudian ada indikasi atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil Betul. dan transparan, itulah pelanggaran HAM. Dan itulah Orang tugas berhak melapor dari ke Komnas Komnas HAM. HAM. Baiklah kalau begitu, begitu juga kasus pembakaran pria di Bekasi, Jawa Barat ini, Pak Joya, begitu kasusnya sedang dalam monitoring dari pihak Komnas HAM. Kita tunggu kejelasannya. Baik, terima kasih banyak Pak Imdadun Rahmat, Komisioner Komnas HAM, dan juga Bang Reza Indragiri, pengamat Terima psikologi kasih. forensik. Terima kasih. banyak. Dan pemirsa, saya sudah perbincangan kita siang hari ini. Untuk itu, saya Muhammad Syahriza beserta kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih banyak.